Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Untuk absennya bisa dimulai sekarang ya. Seperti biasa, kita mulai melalui WA Group, karena saat ini kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Baiklah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, subtema 2, muatan IPS mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sebelumnya, Bapak sampaikan dulu ya, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi 3.1.1, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kemudian, kompetensi dasar 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dan indikator pencapaian kompetensi 4.1.1, menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Masih ingatkah kalian, pada pelajaran kita yang sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bagi kalian yang belum sempat melihat materinya, kalian bisa lihat pada video di atas ya. Kali ini kita akan fokus belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Adapun sumber daya alamnya yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah yaitu bagian tumbuhan yang beraroma atau yang berasa kuat, yang digunakan untuk penguat makanan atau perasa makanan. Berikut contoh rempah-rempah. Cengkeh. Cengkeh dimanfaatkan sebagai bumbu tambahan di berbagai makanan dan juga sebagai obat alergi terhadap udara dingin. Kemudian pala. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Dan kunyit. Kunyit dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, dan pewarna alami makanan. Kemudian lada. Lada dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, menyembuhkan penyakit kembung, dan juga dapat meredakan sakit kepala. Selain rempah-rempah, sumber daya alam berikutnya adalah hasil hutan. Di antaranya adalah pohon. Pohon dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Dibuat dari kayu yang lunak seperti cemara,
dan pinus. Satu rem kertas membutuhkan satu pohon yang usianya 5 tahun. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan kertas. Tidak boleh boros ya. Kemudian, getah pohon damar dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan obat, sebagai bahan bakar lampu, juga sebagai bahan pewarna alami. Kemudian, pohon jati dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Daun jati juga sering dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan. Kulit dari kayu jati sebagai pelapis dinding, juga sebagai obat herbal. Dan akar dari jati juga dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Pemanfaatan sumber daya alam berikutnya adalah hewan. Contohnya seperti ayam. Ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Kemudian, sapi. Sapi dimanfaatkan tenaganya untuk menarik gerobak. Sapi juga dimanfaatkan dagingnya untuk diolah dan dikonsumsi manusia, serta kulitnya dapat dijadikan untuk berbagai bahan kerajinan. Lalu, kucing. Kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Berikutnya, pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ternyata ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Yang pertama adalah pertanian padi. Sumber daya alam yang digunakan apa saja, yaitu matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, dan kerbau. Kita bahas ya. Matahari dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Sedangkan air digunakan untuk mengairi lahan pertanian, dan tanah sebagai media tanam. Kotoran hewan sebagai pupuk tanaman, dan kerbau. Kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Kegiatan berikutnya adalah pembuatan pakaian. Sumber daya alam yang digunakan yaitu kapas, logam, dan plastik. Mari kita bahas. Kapas dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Sedangkan logam dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Lalu, plastik dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kancing. Kegiatan berikutnya adalah transportasi. Sumber daya alam yang digunakan yaitu logam dan minyak bumi. Logam dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan alat transportasi, sedangkan minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan utama pembuatan bahan bakar. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari berbagai manfaat sumber daya alam, sekarang agar kalian lebih memahami materi tentang ini, kemudian kerjakan tugas berikut. Tuliskan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan berikut ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, anak-anak,
hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita sudah belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Begitu banyak sumber daya alam di sekitar kita, yang tentu sangat bermanfaat untuk kita. Sumber daya alam bukan hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun sumber daya alam juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti yang sudah Bapak contohkan tadi. Sumber daya alam yang sangat melimpah tersebut haruslah kita jaga dan kita rawat. Tidak boleh boros dan tidak boleh berlebihan ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap belajar dan tetap semangat. Maju terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.